Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kita dari kelompok 7 mata kuliah profesi Kependidikan. dengan saya Reva Oktaviani. Saya Adisi Salsabila. Dan saya Muhammad Kia Fajar Darwadin. Kita di sini akan melakukan analisis penilaian terhadap seorang guru. Ya, Iya. begitu. Oke, penilaian yang pertama akan dilakukan oleh Oke, di sini lembar penilaian keterampilan mengajar. Nah, yang pertama itu keterampilan bertanya. Oke, dari guru tersebut, komponen yang pertama mengungkapkan pertanyaan secara jelas dan singkat. Guru tersebut melakukannya terlihat ketika menanyakan pertanyaan-pertanyaan langsung pada intinya, yaitu tanpa bertele-tele gitu. Kemudian, yang kedua, komponen yang kedua mengungkapkan pertanyaan dengan cara lain. Hal ini tidak dilakukan oleh guru tersebut karena tidak terlihat dalam video. Kemudian komponen yang ketiga yaitu memusatkan perhatian siswa. Komponen ketiga ini ya dilakukan oleh guru tersebut karena menyapa siswa di awal pembelajaran dan melakukan ice breaking terlebih dahulu. Kemudian yang keempat yaitu memindahkan giliran. Hal ini juga dilakukan karena mengontrol tugas siswa secara bergilir. Kemudian yang kelima, komponen yang kelima yaitu menyebarkan pertanyaan kepada siswa secara individu. Hal ini tidak dilakukan karena tidak terlihat juga di dalam video tersebut. Kemudian komponen yang keenam yaitu menyebarkan pertanyaan kepada seluruh siswa. Komponen ini dilakukan oleh guru tersebut karena terlihat guru tersebut menanyakan pertanyaan kepada siswa di depan kelas tanpa menyebutkan satu nama siswa. Kemudian komponen yang ketujuh yaitu merespon siswa. Di sini guru tersebut melakukannya terlihat ketika guru tersebut menuliskan jawaban dari siswa yang sudah disebutkan oleh siswa. Kemudian komponen yang kedelapan yaitu memberikan waktu berpikir. Di sini guru tersebut melakukannya yaitu memberi waktu kepada siswa untuk menjawab sebelum dilengkapi oleh guru tersebut. Kemudian komponen yang 9 yaitu melatih siswa untuk bertanya. Ya, dilakukan oleh guru tersebut. Terlihat dalam video ada salah satu siswa yang mengangkat tangan seperti untuk bertanya. Kemudian komponen ke-10 yaitu mengajukan pertanyaan secara berjenjang. Nah, di sini itu terlihat ya guru tersebut melakukannya karena terlihat menanyakan materi yang sudah dipelajari sebelumnya. Kemudian komponen yang terakhir dari keterampilan yang pertama yaitu bertanya, yaitu ada komponen mendorong terjadinya interaksi antar siswa. Di sini ya dilakukan yaitu menggunakan pembelajaran dengan handphone. Dan bagi siswa yang tidak membawa handphone, melihat kepada teman yang membawa gitu. Sehingga siswa tersebut terjadi interaksi. Kemudian keterampilan yang kedua yaitu memberi penguatan. Di sini komponen yang pertama yaitu memberi penguatan verbal. Ya, guru tersebut melakukannya terlihat ketika mengingatkan berdoa sebelum belajar. Kemudian komponen yang kedua yaitu memberi penguatan berupa mimikri. Ya, dilakukan juga oleh guru tersebut. Terlihat ketika tidak menyalahkan jawaban siswa yang tidak tepat, sehingga siswa akan tetap berusaha untuk menjawab, sehingga tidak takut gitu untuk menjawab. Kemudian komponen ketiga yaitu memberi penguatan gerak badan. Ya, dilakukan juga karena guru tersebut mengontrol tugas siswa dengan berkeliling kelas itu, mengontrol satu persatu siswa. Kemudian komponen keempat memberi penguatan dengan cara mendekati. Di sini juga guru tersebut melakukannya ya, karena terlihat melakukan ice breaking terlebih dahulu sebelum pematerian sehingga adanya kedekatan gitu. Kemudian ada komponen kelima yaitu memberi penguatan berupa benda atau simbol. Di sini tidak dilakukan oleh guru tersebut, tidak terlihat juga di dalam videonya. Kemudian komponen keenam yaitu memberi penguatan pada sekelompok siswa. Di sini tidak dilakukan ya karena siswa tersebut tidak adanya berkelompok gitu. Kemudian komponen ketujuh yaitu memberi penguatan kepada pribadi tertentu. Di sini ya dilakukan oleh guru tersebut karena mengontrol siswa satu persatu siswa saat mengerjakan tugas, yaitu dikontrol satu persatu dari meja ke meja gitu. Kemudian komponen yang kedelapan yaitu memberi penguatan dengan segera. Di sini dilakukan oleh guru tersebut terlihat ketika segera menuliskan di papan tulis apa yang dikatakan siswa
sebagai jawabannya. Kemudian komponen ke-9 yaitu menunjukkan kehangatan dan keantusiasan. Di sini yang dilakukan oleh guru tersebut karena menanyakan apakah siswa dapat melakukan tugas atau tidak dan melakukan ice breaking terlebih dahulu sebelum terjadinya pembelajaran di dalam kelas. Kemudian yang ke-10 yaitu komponen ke-10 yaitu memberi penguatan secara bermakna. Di sini juga dilakukan oleh guru tersebut seperti mengontrol dan menanyakan proses yang sudah dapat dilakukan oleh siswa. Kemudian komponen yang ke-11 yaitu menghindari respon yang negatif. Di sini ya dilakukan oleh guru tersebut karena guru tersebut memberikan respon-respon yang positif seperti merespon dengan baik apa yang dikatakan oleh siswa. Seperti itu. Oke, terima kasih kepada saudara Kia. Dan kita lanjut ke saudari Adis. Nah, baik, saya akan menyampaikan keterampilan guru tersebut dalam mengadakan variasi. Nah, komponen yang pertama yaitu variasi dalam gaya mengajar, ya nampak. Lalu menggunakan variasi intonasi juga tampak, mengadakan perubahan gerak atau mimik juga tampak. Lalu memberi waktu senyap dalam berbicara dalam video tersebut tidak tampak. Lalu selanjutnya melayangkan pandangan kepada seluruh siswa, ya tampak. Selanjutnya memberikan penekanan butir-butir penting pengajaran tampak. Lalu selanjutnya menggunakan variasi alat bantu, ya tampak menggunakan variasi alat bantu seperti handphone. Lalu selanjutnya menggunakan variasi pola interaksi dalam pembelajaran juga tampak. Lalu keterampilan yang selanjutnya yaitu keterampilan dalam menjelaskan. Komponen yang pertama yaitu menunjukkan struktur sajian dalam video tersebut tidak tampak. Lalu menggunakan kalimat yang efektif itu tampak dalam video tersebut. Selanjutnya memberikan contoh yang relevan itu tampak dalam video. Lalu menggunakan alat bantu, ya handphone. Lalu menggunakan variasi intonasi juga tampak. Mengajukan pertanyaan untuk menjajaki pemahaman siswa itu tampak. Dan yang terakhir yaitu memberikan umpan balik juga tampak. Keterampilan yang selanjutnya yaitu keterampilan dalam membuka dan menutup pelajaran. Nah, yang pertama yaitu menarik perhatian dan menimbulkan motivasi dan rasa ingin tahu siswa itu tampak. Lalu yang selanjutnya memilih posisi dengan tepat itu tampak. Memilih kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan topik juga tampak. Menggunakan alat bantu dengan tepat juga tampak. Menggunakan interaksi yang bervariasi tampak. Menyampaikan indikator pembelajaran itu tidak tampak dalam video tersebut. Mengaitkan antar pelajaran tampak. Meninjau rangkuman yang dibuat siswa tidak tampak karena sepertinya tidak ada pemeriksaan rangkuman. Lalu yang terakhir yaitu memberi pemantapan seperti PR, tugas atau rencana yang akan datang itu tidak tampak. Terima kasih untuk Adisti. Dan selanjutnya akan disampaikan oleh Reva. Oke. Di sini saya akan menjelaskan mengenai keterampilan memimpin diskusi kelompok kecil. Nah, karena si guru tersebut kan tidak membuat kelompok ya, melainkan hanya per bangku-bangku aja. Jadi di sini ada beberapa yang nampak dan juga beberapa yang tidak. Dan untuk ada yang nampaknya itu seperti memusatkan perhatian, merumuskan kembali masalah, menjelaskan langkah-langkah diskusi, menandai persetujuan dan ketidaksetujuan itu ada juga, memotivasi siswa untuk bertanya, menunggu respon siswa, memberi dukungan atau penguatan, memberikan siswa kesempatan untuk berpartisipasi dalam bertanya, dan itu ada semua. Dan kalau yang tidak tampaknya itu kayak merumuskan tujuan, meneliti alasannya, terus mencegah pembicaraan berlebihan, dan juga menutup diskusi bersama siswa yang merangkum. Karena kan tadi kata Adisti tidak ada PR untuk di. Nah, langsung ke keterampilan mengelola kelas. Untuk di sini semuanya nampak, di mana beliau itu menunjukkan sikap tanggap, membagi perhatian kepada siswa, memberi petunjuk yang jelas, memberi teguran, memberi penguatan. Oh, tapi kalau untuk pengelolaan kelompok itu seperti tidak nampak karena ya tadi mereka itu hanya sebangku aja. Lalu yang terakhir mengatasi tingkah laku yang menimbulkan masalah itu.
Dan untuk keterampilan yang terakhir, mengajar perorangan, di mana guru tersebut merespon tanggapan siswa, memperhatikan reaksi siswa, merencanakan kegiatan, memberikan nasihat, dan tapi beliau itu tidak menyediakan alat dan sumber belajar, karena alat dan sumber belajar itu mereka tuh menggunakan handphone, di mana handphone itu pasti masing-masing. Lalu guru tersebut juga melakukan pendekatan yang menyenangkan, menantang siswa untuk berpikir, mendorong siswa untuk mengemukakan pendapat, dan juga mendorong siswa untuk menyelesaikan tugasnya, dan itu semua nampak. Oke, sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.